Selamat datang di kelas statistika. Kali ini kita akan belajar tentang membuat tabel distribusi frekuensi. Selamat mengikuti. Distribusi frekuensi intinya adalah mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori. Yang perlu diingat di sini, satu data yang sama tidak boleh dimasukkan ke dalam kategori yang sama. Oke, kita langsung saja ke studi kasusnya. Di sini saya berikan data nilai statistika dari 15 mahasiswa. Dari data tersebut, kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, kita tentukan dulu banyaknya kelas yang akan kita gunakan. Banyaknya kelas nantinya dilambangkan dengan K. Di mana K diperoleh dari 1 ditambah 3,322 log N. N-nya ini banyaknya data ya. Jadi di sini saya ganti log 15. Kemudian saya cari dulu 1 ditambah 3,322 log 15 tidak lain adalah 1,176. Kemudian saya kalikan dengan 3,322 sehingga 3,906. Saya tambahkan 1 menjadi 4,906. Saya bulatkan menjadi 5. Oke, kemudian yang kedua adalah menentukan lebar kelas atau sering disebut sebagai interval kelas. Untuk menentukan interval kelas, data yang perlu kita gunakan adalah data yang terbesar, yaitu 92, data yang terkecil, yaitu 60. Dari sini kita peroleh jangkauan, tidak lain adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Jadi 92 dikurangi 60, hasilnya adalah 32. Kemudian interval kelasnya tidak lain adalah jangkauan dibagi dengan jumlah kelas atau banyaknya kelas. 32 dibagi 5 hasilnya 6,4 dibulatkan menjadi 7. Kemudian yang ketiga, langsung kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, di sini teman-teman memasukkan data satu persatu ke dalam kategori kelasnya. Oke, langkah selanjutnya kita memasukkan data satu persatu ke dalam tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi di sini ada data kelas, interval kelas, kemudian untuk mempermudah saya gunakan turus, dan yang terakhir adalah frekuensinya. Tadi sudah dijelaskan untuk kelasnya ada 5, kita buat dulu. Kemudian untuk interval kelas saya mulai dari kelas terkecil dari data yang kita punya. Di sini data yang terkecil adalah 60. Biar mempermudah saya mulai dari 59,5 dengan lebar kelasnya adalah 7. Maka di sini batas akhirnya adalah 66,5. Kemudian kelas yang kedua saya mulai dari 66,5 ditambah 7 maka menjadi 73,5 dan seterusnya. Semuanya kita tambahkan dengan lebar kelasnya yaitu 7. Kelas yang terakhir di sini interval kelasnya 87,5 sampai dengan 94,5. Dari interval kelas ini nantinya semua data nilai statistika akan masuk ke dalam interval kelas. Kemudian langkah berikutnya kita memasukkan data nilai statistika satu persatu ke dalam interval kelas. Saya beri contoh, data yang pertama ada 86, berarti dia masuk ke dalam interval kelas yang keempat. Kemudian data yang kedua ada
75, berarti dia masuk ke dalam interval kelas yang ketiga. Begitu seterusnya sampai dengan data yang ke-15. Oke, setelah semua data masuk ke dalam torusnya, langkah terakhir adalah kita menghitung frekuensinya. Berarti di sini kelas yang pertama terdapat 3 buah data, kemudian kelas yang kedua ada 5 data, kelas yang ketiga ada 4, kelas yang keempat ada 1, dan yang kelas terakhir terdapat 2 buah data. Sehingga di sini ke-15 data sudah masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi. Terima kasih.